Hai teman-teman, selamat datang di Bincang Sehat, obrolan santai dan penuh manfaat. Kita bakal ngobrol bareng sama seorang farmasis yang berkecimpung dalam dunia kesehatan. Kita hari ini bakal ngebahas tips, trik, dan fakta menarik soal obat-obatan. Oke, mari kita sambut Karani. Ini dia Karani, yaitu farmasis yang berkecimpung dalam dunia kesehatan. Halo Karani. Hai. Boleh ceritain nggak sih Kak sedikit pengalaman Kakak dalam dunia kesehatan? Jadi sebelumnya aku kerja di salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, yaitu area manager di Palos atau Apotek Sayuri. Oke, boleh jelasin sedikit nggak sih Kak sebenarnya apa sih tugas dari farmasis itu sendiri? Sebenarnya secara garis besar tugas dari farmasi sendiri itu menjaga mutu obat, juga menjamin keamanan obat yang beredar di masyarakat. Contohnya memastikan obat yang beredar di masyarakat itu sudah terdaftar di BPOM, terus juga pengeluaran obat itu sesuai dengan resep dokter, sama memberikan informasi sama panduan cara penggunaan obat di masyarakat. Oh, berarti farmasis itu bukan hanya jualan obat, tapi gimana mereka mengedukasi dan memberitahu kepada masyarakat soal penggunaan obat itu sendiri ya. Oke, lanjut nih Kak ke pertanyaan kedua, kenapa sih kalau beli obat itu kita harus pakai resep dokter, dan bahaya nggak sih kalau kita beli obat itu nggak pakai resep dokter? Sebenarnya kenapa harus pakai resep dokter? Karena setiap penyakit kan punya gejala-gejala yang sama gitu. Jadi kenapa harus pakai resep dokter? Dikonsultasi ke dokter dulu, karena dia kita dapat obat yang tepat. Berarti kita nggak bisa beli sembarangan obat ya? Kalaupun tanpa resep dokter, biasanya kita harus konsultasiin dulu nih sama apoteker atau sama farmasi yang ada di apotek gitu kan. Gejalanya apa, terus keluhannya apa. Oh, berarti udah lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih Kak, ada nggak sih tips buat mengambil obat yang aman tanpa kita harus punya resep sendiri? Sebenarnya gampang, kalau misalkan kalian belum punya resep, kalian bisa datang ke apotek, terus kalian kasih tahu keluhan kalian ke farmasi atau ke apoteker. Nanti apoteker akan mengarahkan obat apa yang bisa kalian konsumsi tanpa resep dokter. Terus nanti juga biasanya akan diarahkan mungkin setelah 3 hari dari penggunaan obat itu, kalau belum ada
B kompleks, dan segala macamnya untuk imun aja. Nanti kita nggak sesuatu vitamin yang kebanyakan itu juga nggak baik. Betul. Kapan sih kan kita perlu cek tanggal kadaluarsa obat di rumah? Misalnya obat masih kelihatan bagus, boleh nggak sih kita pakai? Sebenarnya yang aku pelajari ya, jadi bukan buat sama aku sih kayaknya. Jadi untuk ngecek kadaluarsa obat sendiri itu sebenarnya nggak perlu dari kemasan, bisa lihat dari bentuk. Contoh kayak misalkan tablet itu biasanya nih kalau udah fermentasi atau teroksidasi dia itu bentuknya akan warnanya akan luntur kayak kaca. Nah itu walaupun expirednya masih jauh, tapi kalau bentuk sediaannya udah nggak baik, udah nggak sesuai dari awal, itu baiknya nggak dikonsumsi. Atau biasanya kalau kemasan sirup contohnya itu biasanya jangka waktunya 1 bulan setelah dibuka. Jadi nggak perlu harus lihat expirednya, karena kan pasti ada kontaminasi dari bahan setelah kita buka dari yang mau dimasak. Menurut kakak nih, apa yang sering dilupakan masyarakat soal cara minum obat yang benar? Kalau mungkin ya kebanyakan masyarakat sekarang karena udah terbiasa konsumsi obat seenaknya, contoh kayak antibiotik ya. Antibiotik itu jadi tuh harus pembeliannya dengan resep, terus juga penggunaannya harus atas pertimbangan dokter. Jadi banyak masyarakat yang ketika dikasih obat sama dokter terus sembuh, besoknya dia sakit lagi, dia akan beli lagi antibiotik tanpa resep dokter. Nah, sedangkan penggunaan antibiotik sendiri itu kalau tidak dilakukan dengan baik, dia itu akan terjadi resistensi. Jadi obat itu akan tebal. Nah, jadi bisa jadi apa yang dia gunakan itu nggak akan menyembuhkan dia lagi karena cara penggunaannya yang nggak benar. Jadi kalau bisa, kalau untuk beli obat sebenarnya kalau bisa didiskusikan dulu dengan orang-orang yang kompeten, contohnya Pak kalau bisa jangan sembarangan. Kalau misalnya nih kita lupa obat ginjal yang seharusnya minum, kita harus minum langsung atau kita nunggu jam berikutnya? Kalau misalnya lupa nih minum obat atau kelewat minum obat ginjal itu kita akan langsung double. Kok nggak bisa? Iya, bisa langsung double. Kayak lupa nih harusnya jam 1 minum nih, ternyata udah kelewat, harusnya jam 6 minum lagi, tapi kita minumnya yang jam 6 aja. Berarti kita lewatin aja ya, udah double. Selanjutnya, apa sih pesan kakak buat anak muda supaya lebih peduli sama kesehatan dan nggak masal minum obat? Jadi sebenarnya bukan hanya obat ya, sekarang kan yang lagi happening banget nih skincare, karena skincare ini bagian dari farmasi. Buat anak-anak muda yang sekarang lagi gandrungin banyak skincare yang sekarang lagi banyak beredar, itu kalau bisa banyak selain baca artikel, banyak scroll video-video edukasi tentang skincare atau obat-obatan yang aman buat kita gitu. Jadi jangan asal pakai, jangan asal murah, karena itu berdampak buat kita ke depannya nanti. Buat kulit jadi nggak bagus atau nantinya akan ada efek yang nggak bagus pada kulit. Kan sekarang banyak banget yang beredar skincare yang udah katanya lulus BPOM, tapi ternyata setelah dilihat kandungannya tuh beda sama yang di kemasan. Jadi teman-teman udah nggak kerasa nih, kita udah lumayan lama ngobrol sama Kak Hani sebagai narasumber kita yang berkecimpung dalam dunia kesehatan. Oke, terima kasih banyak buat Kak Rani. Oke, itu sekian dari bincang santai kita hari ini. Itu dia ngobrol santai kita hari ini mengenai kesehatan dan juga obat-obatan. Semoga tips dan trik serta informasi yang kita berikan akan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.